Inilah penampakan Shooter alias si Supra Getter alias Supra X 125 Karbu, produksi tahun 2011 ya. Ini berarti udah 13 tahun. Biarpun 13 tahun pemakaian, Supra Getter Pade ini masih keren ya. Inilah penampakannya. Itulah alasan kenapa Pak Tititang masih tetap pakai Supra X 125 Karbu di tengah gempuran motor matic dan injeksi ya. Oke, akan kita lanjutkan sambil riding tipis bersama si Supra Getter. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Pak Tititang. Apa kabar sobat Pak D sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sadar kamera kayaknya. Nah, seperti di opening tadi, kenapa Pak Tititang masih tetap pakai Supra X 125 di tengah gempuran Supra X 125 Karbu di tengah gempuran motor matic dan injeksi ya? Karena motor ini salah satunya karena bodinya, karena desain dan bodinya yang keren, ramping dan tidak kalah dengan motor-motor matic zaman sekarang ya. Karena motor-motor matic zaman sekarang tuh cenderung bodinya lebih besar dan gemoy ya. Nah, kenapa? Salah satunya ya karena bodinya keren dan ramping ya. Terus selain itu, karena motor ini masih sangat nyaman dikendarai ya. Biarpun sudah 13 tahun pemakaian. Bentar, cek speaker, kayaknya kurang pas dah posisinya. Selain desain bodinya yang ramping dan keren, motor Supra X 125 Karbu Pade saya ini, motor Supra X 125 Pade ini biarpun sudah 13 tahun pemakaian masih sangat nyaman untuk harian ya. Dan Pade kadang masih untuk kerja masih pakai Supra X 125 ini. Bahkan ini masih sangat nyaman untuk boncengan, untuk jarak jauh masih sangat enak ya. Kemarin woi, ngantuk dia. Ada Om Yetno masih sangat, waduh, jadi terpecah nih. Jadi masih sangat nyaman ya untuk harian, untuk jarak jauh, untuk boncengan, bahkan untuk muatan berat pun masih sangat nyaman ini ya. Karena motor Supra X 125 ini selain enak dan nyaman dikendarai, motor ini juga terkenal sangat bandel ya. Motor ini terkenal dengan tenaganya yang badak. Terus motor ini spare partnya juga lumayan awet ya. Nah, Supra Pade ini biarpun 13 tahun pemakaian
tapi spare partnya baru diganti ya. Jadi untuk disc brake depan itu 10 tahun baru ganti, shocknya 12 tahun, shock belakang 12 tahun baru ganti. Ya lumayan awet ya emang spare partnya. Nah terus masuk kuncinya ini juga masih aslinya ya, cuman anak kuncinya aja ya. Waduh kotor banget ini. Anak kuncinya aja yang udah ganti. Jadi nggak usah ganti kuncinya, cukup anak kuncinya aja diservis ke tukang duplikat kunci, udah oke lagi ya. Nah Pak D kemarin juga sempat nanya-nanya di grup Supra X 125 dan pecinta Supra Indonesia itu, motor ini terkenal dengan bandel, irit, spare partnya yang murah, dan spare partnya juga mudah dicari, nggak ada ori juga ada KW. Jadi nggak terlalu masalah ya dengan motor Supra X 125 ini. Terus perawatannya gampang, jadi apa namanya, kalau ada trouble di jalan hampir semua bengkel bisa ya. Lain halnya ketika motor kita matic injeksi, apalagi yang teknologinya tinggi, itu nggak semua bengkel bisa ya. Jadi karena Supra X 125 ini motor sejuta umat, jadi motor ini ketika ada trouble itu banyak bengkel yang masih bisa ya. Nah itulah kenapa Pak D hingga sekarang di zaman gempuran matic dan injeksi, Pak D tetap pakai Supra X 125. Jadi karena bodinya yang keren, tidak ketinggalan dengan motor-motor zaman sekarang, biarpun teknologinya agak jadul ya. Tapi motor ini ibaratnya akinya mati aja masih bisa jalan ya, biarpun mungkin pengapiannya juga kurang bagus, terus lampunya juga kurang terang, terus klaksonnya juga kurang kenceng, tapi apa namanya masih bisa jalan ya. Dan juga motor Supra X 125 ini termasuk motor yang nggak rewel ya. Udah kayak anak bayi, nggak rewel ya. Bener ya, saya pengalaman Pak D ini selama pakai Supra X 125 ini belum pernah yang namanya mogok sampai mati sama sekali, nggak pernah ya. Ya paling dipakainya nggak enak atau nggak berebet-berebet, jalannya kurang enak dipakai aja ya. Jadi alhamdulillah selama 13 tahun pemakaian nggak pernah mogok ya. Yang penting sebenarnya untuk motor apapun sih ya, yang penting perawatannya, terus perawatan ganti olinya juga teratur ya. Mudah-mudahan motor ini akan tetap awet ya. Nah itulah alasan Pak D Titang kenapa masih pakai Supra X 125. Ini mungkin part 1 ya, mungkin nanti akan ada part 2 nya. Saya kira hanya itu aja ya. Jadi Pak D Titang mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan ada yang salah. Terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.